Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang bubble sort, algoritmanya, flowchart, dan juga bagaimana cara membuat source code algoritma bubble sort. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yakni pengertian bubble sort. Bubble sort merupakan metode mengurutkan data dengan cara membandingkan antara elemen yang dipilih dengan elemen yang berikutnya. Ada dua jenis sorting yang bisa kita pakai dalam bubble sort. Yang pertama, ascending. Ini sorting secara ascending dilakukan jika elemen yang dipilih lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut akan berpindah tempat. Yang kedua ada descending. Sorting secara descending dilakukan jika elemen yang dipilih lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut akan berpindah tempat. Selanjutnya, proses bubble sort. Proses bubble sort dengan cara ascending dengan array yakni 4, 3, 5, 2, 1. Kita masuk ke proses yang pertama. Kita masukkan arraynya 4, 3, 5, 2, 1. Terus kita ubah. Pilih bagian dari elemen kedua dengan elemen pertama, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Jika elemen kedua lebih kecil, kita pindahkan, dan seterusnya sampai di akhir kita akan membandingkan elemen yang keempat dengan elemen kelima. Kita lanjut ke proses yang kedua. Di proses yang kedua sama seperti proses yang pertama, kita bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika lebih kecil ataupun ascending, elemen pertama lebih kecil daripada elemen kedua, maka tetap saja kita lanjut ke bagian selanjutnya sampai kita membandingkan elemen yang keempat dan kelima. Kita lanjut ke proses yang ketiga. Ini yang pertama kita lakukan, kita bandingkan terlebih dahulu elemen yang pertama dengan elemen yang kedua, apakah lebih kecil elemen yang kedua atau sama saja. Ini kebetulan lebih kecil elemen yang kedua daripada elemen pertama, maka akan berpindah. Sampai seterusnya kita membandingkan dengan elemen keempat dan elemen yang kelima. Setelah itu proses yang keempat, kita bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika lebih kecil elemen pertama, kita tetapkan 2, 1, 3, 4, 5. Tapi jika elemen yang kedua lebih besar daripada elemen yang pertama, kita pindahkan elemen kedua ke elemen ke-1. Setelah selesai, kita lanjut proses selanjutnya, kita bandingkan lagi sampai kita bandingkan elemen yang keempat dan elemen yang kelima. Sampai ke proses yang kelima, kita bandingkan. Setelah selesai, apabila kita analisis proses sorting di atas pada proses keempat array telah terurut dengan tepat, namun proses sorting terus berproses sampai proses keempat selesai. Pada proses kelima tetap berjalan, karena pada bubble sort pengertian terurut adalah tidak ada satupun lagi penukaran pada proses sorting. Proses kelima ini dilakukan untuk verifikasi data. Baiklah, selanjutnya adalah bagaimana algoritma atau proses dalam melakukan bubble sorting. Nah, pengurutan yang dilakukan oleh bubble sorting yaitu digunakan dengan proses di mana elemen terakhir dibandingkan dengan elemen yang ada di depannya. Nah, perbandingan ini akan terus diulang atau di loop hingga semua data terurut. Misalnya kita memiliki data 5 angka yaitu 4, 3, 5, 2, 1. Dan kita ingin melakukan pengurutan ascending atau dari kecil ke besar. Nah, yang pertama yang akan terjadi adalah dari 4, 3, 5, 2, 1, kita akan membandingkan angka pertama dan angka kedua, yaitu kita akan membandingkan angka 4 dan 3, di mana pada proses pertama dari 4, 3, 5, 2, 1 akan berubah menjadi 3, 4, 5, 2, 1. Lalu kita majukan elemen berikutnya, yaitu kita akan membandingkan angka 4 dengan 5.
karena 4 tetap lebih kecil daripada angka 5, maka tidak akan berubah dan akan tetap menjadi 3, 4, 5, 2, 1. Lalu kita majukan lagi elemen berikutnya, yaitu membandingkan 5 dengan angka 2, di mana 2 lebih kecil daripada 5, sehingga pada proses berikutnya akan berubah menjadi 3, 4, 2, 5, 1. Dan kemudian kita bandingkan dengan elemen terakhir, yaitu kita akan membandingkan 5 dan 1, di mana hasilnya akan berubah menjadi 3, 4, 2, 1, 5. Meskipun sudah membandingkan semua elemen, kita akan melakukan loop kembali dari awal, dan lalu kita akan membandingkan semua elemen-elemen kembali hingga semua terurut. Loop akan terus dilakukan hingga semua sudah terurut. Nah, saya Fahmi Kasri akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang flowchart bubble sort. Pada flowchart bubble sort, kita menggunakan array, dan kita juga menggunakan perulangan. Ini untuk angka i dan ini untuk angka i tambah 1. Sini juga melakukan perbandingan antara angka i dan angka i tambah 1. Selanjutnya ditampung angka tersebut dan melakukan perulangan lagi, dan selanjutnya akan di print angka tersebut. Selanjutnya itu shortcut dari bubble sort. Pertama, kita deklarasikan dulu apa saja yang akan digunakan dalam melakukan proses bubble sort ini. Yang pertama ada i sebagai integer, a tipe datanya integer juga, j tipe data integer, n tipe datanya integer. Selanjutnya ada a dengan tipe data array yang berisi 0 sampai dengan n kurang 1. Selanjutnya kita deskripsikan begin for i from 1 to n. Selanjutnya kita lakukan juga perulangan yang kedua, for j from 0 to n kurang 1. Nah, selanjutnya kita melakukan perbandingan if a j besar dari a j tambah 1. Swap ini istilah untuk perpindahan tempat setelah melakukan perbandingan angka tadi, yaitu kita mengetikkan swap aj, aj tambah 1, and if untuk menutup perbandingan, and for untuk menutup perulangan yang kedua, dan and for untuk menutup perulangan yang pertama. Oke, selanjutnya saya Dodi Effendi akan menjelaskan tentang bubble sort, itu ada source kode Java-nya. Di sini saya membuat public class yaitu bubble sort. Di sini saya menggunakan scanner. Cara mendeklarasikannya yaitu dengan cara scanner scan, yaitu nama variabel scan-nya sama dengan new scanner dalam kurung sistemnya. Setelah itu di sini ada juga codingan untuk memasukkan jumlah datanya. Misalkan kita input jumlah data array-nya yaitu 5, berarti di sini input 5 itu codingannya system out println, ada kata-katanya masukkan jumlah data, integer jumlah data yaitu nama variabelnya sama dengan scan next integer. Lalu di sini untuk memasukkan data ke dalam array-nya yaitu dengan cara scanner tadi, yaitu input data melalui keyboard yaitu integer array data, yang integer jumlah data. Ini adalah nama variabel untuk menampung data tadi yaitu jumlah data. Lalu system out println for integer a sama dengan 0, a kecil dari jumlah data a++. System out println nilai data k ditambah a tambah 1 titik 2, data a sama dengan scan next integer. Lalu di sini saya juga akan menampilkan data sebelum disorting atau datanya yang belum terurut. Di sini dengan cara system out println data sebelum disorting for integer a sama dengan 0, a kecil dari jumlah data a++, system out println data a. Dan di sini di bawah ini adalah codingan untuk bubble sort-nya, yaitu di sini judulnya yaitu proses bubble sort for integer a sama dengan 0, a kecil dari jumlah data a++, nya artinya jika a nya masih lebih kecil dari jumlah data
maka prosesnya akan terus berjalan dan terus bertambah 1. Dan jika A sudah besar dari jumlah data, maka prosesnya akan berhenti. Sistem outprintlen iterasi K, yaitu iterasinya nanti ke berapa, 0 atau ke berapanya, atau ke n-nya, A ditambah 1. For integer B sama dengan 0, B kecil dari jumlah data, B++, seperti sama dengan yang A tadi. Jika data B-nya sudah besar dari jumlah data, maka dia akan berhenti dan dia akan bertambah 1 terus selama datanya masih kecil dari jumlah data. Sistem outprintlen data B ditambah tanda petik. Lalu di sini saya juga menjelaskan prosesnya nanti, yaitu sini bandingkan data 0 atau data indeks ke 0 dengan data ke 1 atau data di sebelahnya dengan cara for integer B sama dengan 0, B kecil dari jumlah data, kurang 1, B++. Ringkasannya tidak ada pertukaran, berarti data yang dibandingkan tadi sudah pas, karena bubble sort ini membandingkan data secara satu persatu. If data B besar dari data B tambah 1, maka terjadi pertukaran. Artinya jika data yang sebelah kiri dan dibandingkan data yang sebelah kanan, ternyata data yang di sebelah kanan lebih kecil, maka terjadi pertukaran. Integer term data B sama dengan data B plus 1, data B plus 1 sama dengan term. Lalu ini if B lebih kecil dari jumlah data dikurang A plus 1, or integer C sama dengan 0, C lebih kecil dari jumlah data, C++. Sistem outprintlen data C. Ini kita sortkan lagi pesan untuk enter nanti untuk garis barunya, dan ini untuk menampilkan data yang sudah disorting. Jika kita run, programnya akan menghasilkan program seperti ini. Masukkan jumlah data, misalkan kita mau mensorting 5 data, masukkan 5, lalu kita masukkan datanya, misalkan data pertama 7, ke28, ke33, ke45, ke62, ini datanya 78352, maka akan terjadi proses seperti ini. Bandingkan 7 dengan 8, dia akan membandingkan semua data yang ada di dalam array-nya, itu 7 dengan 8, 7 dengan 3, 7 dengan 5, 7 dengan 2, dan seterusnya sampai semuanya sudah dibandingkan. Setelah selesai pada indeks 0, maka lanjut ke indeks 1, yaitu 8 bandingkan ke 3, bandingkan 5, dan seterusnya. Ini adalah prosesnya. Iterasi K1 bandingkan 7 dengan 8, tidak ada pertukaran karena 7 lebih kecil dari 8, dan seterusnya. Seperti ini sampai seperti ini. Iterasi ketiga, iterasi keempat, dan iterasi kelima. Dan ini adalah tampilan data yang sudah terurut, di mana data awal tadi itu 78352 belum terurut, dan di sini sudah terurut, yaitu 23578. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang bubble sort. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.